lebih-lebih yang tua-tua ya, sebentar lagi mau pulang kampung ke akhirat, perbanyaklah baca sholawat sebagai bekal perjalanan nanti menuju akhirat. Pulang kampung sanggupnya apa? Al-fulus. Gak punya duit jangan coba-coba pulang, kena marah sampai di rumah, dicuekin sama orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rebu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan pada perjumpaan yang berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya, pengikutnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah membahas yaitu tentang tasyahud atau tahiyat, salah satu daripada rukun sholat, yaitu rukun qauli, yaitu adalah membaca tasyahud atau tahiyat, kemudian membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud ini ada dua macam. Pertama, tasyahud awal, kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat. Yang kedua, tasyahud akhir. Tasyahud awal itu duduknya disebut dengan duduk iftiras.
Jadi duduknya tasyahud awal dengan tasyahud akhir tidak sama. Kalau tasyahud awal duduknya namanya duduk iftiras. Artinya pantatnya itu tidak boleh ke lantai, tapi di atas telapak kaki. Ya, telapak kaki yang kanan atau yang kiri itu duduk tasyahud awal. Tapi kalau duduk tasyahud akhir namanya duduk tabarruk. Itu pantatnya ke lantai. Cara Jawa bokong itu lantai. Itu bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Bacaan tasyahudnya sama. Ya, hanya nanti sholawatnya yang berbeda. Jadi salah satu rukun qauliyah sholat itu adalah baca sholawat. Adapun batas baca sholawat pada tasyahud awal cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah baca itu langsung berdiri kalau itu sholatnya lebih dari 2 rakaat. Sementara batas sholawat untuk tasyahud akhir itu di samping Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu tasyahud akhir. Setelah itu boleh salam. Nah, makanya sholat sunat, lebih-lebih sholat sunat tarawih itu tasyahud akhirnya itu sholawatnya batasnya cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salam. Gak usah sampai dilanjutkan sampai akhir, nanti ketinggalan. Jadi sholawat kepada Nabi itu termasuk rukun sholat. Berarti kalau sholat tidak baca sholawat, sholatnya kurang rukun atau sholatnya tidak sah. Nah, inilah yang disebut dengan biang sholawat. Jadi sholawat itu banyak macamnya, cuman biangnya ya, yang diajarkan Nabi yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari biang sholawat inilah nanti lahir berbagai macam sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawat fatih, ada sholawat syifa. Tadi yang dibaca oleh Pak Yesuja itu sholawat nur, sholawat cahaya, cahaya di atas cahaya. Kemudian ada juga sholawat Jibril. Nah, ini onderdil dunia. Sholawat Jibril itu onderdil dunia. Supaya urusan dunianya lancar, perbanyak baca sholawat Jibril. Salat Jibril itu pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi kalau ada masalah dengan dunia, ya, usahanya sudah maksimal, ikhtiarnya udah luar biasa, kok masih ada masalah? Ini ibarat sepeda motor. Onderdilnya ada yang kurang beres, harus diberi. Nah, onderdilnya masalah dunia itu baca sholawat. Satu-satunya ibadah yang bebas dari riya, bebas dari tasannu. Riya itu dibaca tidak karena Allah, supaya didengarin orang ya. Misalnya mau sholat jamaah, sebelum azan baca sholawat dulu. Niatnya itu supaya suaranya didengar orang, tetap dapat pahala. Itu hebatnya sholawat. Baik dibaca lurus-lurus aja tetap dapat fadilah, maupun dibaca dinyanyikan dengan suara merdu tetap mendapat fadilah. Itu hebatnya membaca sholawat. Adapun dalil membaca sholawat ini dalam Al-Quran itu sering dibaca. Innallaha, nggak boleh dibaca innallahu ya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil baca sholawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sholawat dan salam keselamatan untuknya, untuk Nabi. Apa maksudnya Allah baca sholawat kepada Nabi? Yaitu Allah memberi rahmat kepada Nabi. Apa maksudnya malaikat baca sholawat kepada Nabi? Yaitu memintakan ampun untuk Nabi. Dan kita berselawat kepada Nabi memintakan rahmat untuk Nabi yang aslinya untuk diri kita sendiri. Adapun hadisnya baca sholawat ini banyak. Ada yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Banyak redaksi hadisnya. Di antaranya, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa, kata Nabi, berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberinya rahmat 10. Jadi selawat ini amalan yang paling bisa diharapkan hasilnya. Baik tahu artinya, nggak tahu artinya. Tapi kalau bisa, kalau dispekeri harus benar bacaannya. Jangan sholawatan pakai speaker, salah. Tapi kalau sendiri di rumah tidak masalah. Yang penting ada Muhammadnya. Jadi harus diperbanyak baca sholawat. Lebih-lebih yang tua-tua. Ya, sebentar lagi mau pulang kampung ke akhirat. Perbanyaklah baca sholawat sebagai bekal perjalanan nanti menuju akhirat. Sholawatnya terserah, mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Mau dinyanyikan boleh, mau dibaca sambil nangis boleh. Ada orang baca salat sambil nangis, ya, seperti yang dibaca oleh Pak Yasuja tadi. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi alaika ya Rasulullah khudh biyadi khallat khilati adrikni ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, itu namanya selawat 1000 selawat namanya. Dibaca sekali, fadilahnya sama dengan membaca 1000 kali selawat. Selawat itu biasanya dipakai oleh orang ahli selawat untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Ya, karena kata Nabi, barang siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, maka pertemuan itu hak. Karena iblis dan setan tidak mampu menyerupaiku, kata Nabi. Jadi kalau kita mimpi ketemu dengan Nabi, itu berarti betul-betul kita ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara ketemu dengan Nabi? Salah satunya baca salawat 1000 tadi. Alfu alfin salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidi alaika ya Rasulullah khudh biyadi. Ya Nabi, peganglah tanganku. Khallat khilati, tidak berdaya aku. Adrikni, temuilah aku. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai pimpinanku, wahai utusan Allah. Nah, itu dibaca itu 40 kali. Kalau bisa dibaca sampai tertidur. Itu biasanya dalam mimpinya ketemu dengan Nabi.
Masa punya Nabi nggak pernah ketemu? Cara ketemunya begitu, baca sholawat. Makanya ada hadis itu yang lewat mimpi, namanya hadis ru'yah. Hadis ru'yah fil manam. Di antaranya hadisnya itu, hadis yang dapat dalam mimpi itu, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu hadis Nabi tapi dapatnya dalam mimpi oleh para ulama. Hadis itu tidak boleh dipakai untuk patokan hukum karena hadisnya dapat dalam mimpi, tapi boleh dipakai untuk fadhailul amal, untuk penyemangat berbuat amal kebaikan. Banyak hadis-hadis yang didapatkan di dalam mimpi karena bertemu Rasulullah dalam mimpi itu adalah hak. Cuman biasanya orang mau ketemu Nabi itu dia dimasukkan ke dalam hatinya mahabbah yang kuat kepada Nabi sehingga terbawa ke dalam mimpi. Nah, caranya membangkitkan mahabbah itu dengan banyak baca sholawat. Nah, sholawat yang paling gampang itu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau yang panjang-panjang itu apalagi dah tua-tua sulit karena matanya udah kabur. Nah, cari yang pendek aja, dibaca agak 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sekali kata Nabi dibalas 10 kebaikan. Dibaca 10 kali 100. Untuk apa itu? Untuk sango, bekal nanti kalau pulang ke akhirat. Pulang kampung aja butuh sango kok. Ya, pulang ke Sumatera harus punya sango. Apa sangonya? Hah? Pulang kampung sangonya apa? Hah? Al-fulus. Gak punya duit jangan coba-coba pulang, kena marah sampai di rumah, dicuekin sama orang kampung. Ya, itu pulang kampung. Apalagi pulang ke akhirat, nggak balik. Ya, kalau kita misalnya tinggal di Bekasi, pulang ke Tuban misalnya, kita bisa balik ke Bekasi. Nggak betah di kampung, balik lagi ke rantau bisa. Tapi kalau pulang kampung ke akhirat nggak bisa balik. Makanya mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, saudara kita yang udah pulang ke akhirat nggak ada yang balik. Kenapa? Nggak boleh balik. Soalnya kalau diperbolehkan balik, kacau kehidupan ini. Hidup jadi kacau. Peraturan dari Allah, kalau sudah pulang ke akhirat nggak boleh balik ke dunia. Sebenarnya orang-orang yang udah pulang tuh kepengen balik semua, karena dia dah tahu bagaimana kehidupan itu yang sesungguhnya. Nah, makanya salah satu bekalnya untuk pulang memperbanyak baca sholawat. Nah, banyak macam sholawat itu. Yang paling enteng sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali baca. Atau sholawat Ibrahimiyah ini ya. Sholawat Ibrahimiyah ini sholawat yang kita baca dalam sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu boleh diwiridkan itu luar biasa itu. Dapat keberkahannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kakeknya Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini punya 2 orang istri.
Yang satu istrinya namanya Siti Sarah, orang paling cantik se-Palestina, istrinya Nabi Ibrahim. Tapi cantik nggak bisa punya anak. Kalau kata orang Indonesia, mendul, cantik nggak bisa punya anak. Akhirnya karena usia semakin tua, Siti Sarah ini menyuruh suaminya Nabi Ibrahim untuk kawin lagi dengan harapan Nabi Ibrahim punya keturunan. Soalnya kalau nggak punya anak, nasabnya terputus. Karena salah satu yang bisa diharapkan di saat kita besok masuk kubur adalah anak. Kata Nabi, "Idza matta ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam, manusia, putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan ayah ibunya. Itu nggak putus itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh istrinya Siti Sarah untuk kawin lagi supaya Nabi Ibrahim punya anak. Akhirnya dia kawin dengan Siti Hajar. Kebetulan Siti Hajar ini bekerja di rumahnya Siti Sarah. Setelah menikah nggak lama langsung hamil. Begitu hamil, Siti Sarah ini walaupun dia yang nyuruh, dia cemburu. Dia suruh Nabi Ibrahim untuk bawa Siti Hajar agak jauh dari tempatnya supaya dia tidak dibakar api cemburu. Nah, perempuan itu ada yang kuat hidup susah. Hidup susah kuat, nggak makan kuat. Diolok-olok orang dia masih kuat. Tapi begitu suaminya kawin lagi walaupun dia yang nyuruh, dia nggak kuat. Makanya banyak juga tuh ustadz-ustadz yang tadinya hidup rumah tangganya baik-baik saja, begitu dia kawin lagi berantakan rumah tangganya. Kenapa? Karena perempuan tuh ada yang kuat di madu, ada yang enggak. Ya. Makanya kalau yang banyak duit ya jangan coba-coba, ya. Berantakan. Akhirnya apa? Siti Hajar ini dibawa oleh Nabi Ibrahim ya, ke satu tempat, yaitu namanya Bakkah atau Mekah sekarang. Waktu itu Ismail, anaknya Siti Hajar dengan Ibrahim masih bayi. Nah itu nanti ceritanya Telaga Zamzam, ceritanya Sa'i, ya, ceritanya rukun-rukun haji itu banyak dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, barokahnya Siti Sarah ini ikhlas menyuruh suaminya kawin lagi, dia juga diberi anak oleh Allah. Dia hamil walaupun dah tua. Dah tua dia. Kira-kira 60 tahun lah. Hamil. Akhirnya dia juga punya anak yang akhirnya jadi nabi, yaitu Nabi Ishak. Jadi Ishak dan Ismail itu saudara satu ayah. Ishak nanti akan menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dan nabi-nabi Bani Israel itu rata-rata keturunan Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Sementara Ismail nanti menurunkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini juga keturunan daripada Nabi Ibrahim, bukan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu nanti setelah ada Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub ini juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga keturunan Nabi Ibrahim.
Nah, maka ini selawatnya, selawat Ibrahimiyah. Bagus untuk dibaca, untuk mendapatkan fadilahnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, ya. Dibaca di dalam sholat. Dan boleh diwiridkan di luar sholat. Nah, jadi kira-kira itu pembahasan kita pada malam hari ini tentang rukun sholat, yaitu rukun qauliyah sholat, yaitu membaca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu salam sah. Untuk lebih sempurna diteruskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu lebih sempurna. Nah, sampai di situ ada yang bertanya, silakan. Selawat nariyah, yaitu pecahan dari bibit selawat tadi. Bibit selawat itu cuma sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi selawat nariyah itu adalah yang dibuat oleh para ulama. Selawat Fatih macam-macam itu amalannya amalan para ulama. Yang penting di dalam sholawat itu ada Allahumma sholli ala Muhammadnya. Dan salat syifa untuk pengobatan, ya. Kalau salat nariyah itu biasanya untuk menyelesaikan masalah yang ruwet. Hujan nggak turun-turun, ya. Keluarga nggak akur-akur. Itu salat nariyah. Kalau salat syifa ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh, udah diobat kesana kemari, udah ngabisin duit, ya. Orang kalau udah urusan penyakit berapapun duitnya habis. Orang rumah sakit nggak peduli mau duit pinjaman kayak mau penting duit, ya. Makanya ada sholawat syifa. Ada juga sholawat nur yang dibaca Pak Yesuja. Ada juga sholawat untuk supaya kita paham dengan Allah. Nah, namanya sholawat nur zat yang sering dibaca itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati. Ini Nabi Muhammad ini adalah nur daripada zat Allah. Wasirri sari, yang mengalir, rahasianya mengalir, ya. Ala fi sairil asma'i, setiap nama-namanya Allah kalau kita baca kita akan dapat aliran nur Muhammad. Wasifati, dan sifat-sifatnya Allah. Kita baca misalnya Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kita dapat aliran nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara mengalirkannya apa? Ya baca selawat itu. Jadi salah satu fadilahnya itu biar alirannya itu lancar. Jadi ibarat selang itu karena udah karatan, ya, udah lama nggak dibersihkan. Nah, dibersihkan dengan selawat itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nanti sekali kita baca ya Allah itu langsung terasa aliran nur dari
Nur Muhammad tadi. Banyak macam selawat. Dan ada kitabnya itu. Khusus selawat itu ada kitabnya. Insyaallah kita lanjutkan yang pembahasan ini pada perjumpaan